Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata siang ini kita cuma ada tiga orang ya, 3 siswa. Yang biasanya kita ada 10 siswa. Yang lainnya kemana ya? Coba KM-nya. Yang ini Pak, yang lainnya Izin. Menurut Liz, yang lain kemana? Siapa sih izin? Menurut kamu izin sakit atau apa? Izin. Kira-kira 3 orang aja cukup atau mending kita nggak usah belajar sekalian? Cukup aja ya. Oke, dari pertemuan sekarang nggak apa-apa, kita bersyukur karena kita masih dikasih kesempatan buat bisa hadir siang ini di sekolah ini. Dan kenapa Bapak memilih di ruangan yang berbeda seperti biasanya? Karena ini ruangan baru, studio DKV, studio desain, studio berkesenian juga, studio kreatif. Jadi Bapak pengen ada suasana baru buat teman-teman sekalian supaya lebih bebas, bisa lebih lebih nyaman untuk mengerjakan ataupun belajar. Oke, walaupun cuma bertiga, karena tadi kata Rafli Ben udah cukup, maka pembelajaran bisa dimulai. Ben, boleh boleh mulai pembelajarannya dengan berdoa. Silakan teman-temannya. mengawali belajar hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Selamat siang juga. Pada siang hari ini Bapak akan sedikit menjelaskan kenapa di layar sekarang ini terdapat banyak sekali komik-komik. Ya, teman-teman mungkin tahunya komik itu buku, atau teman-teman tahu komik itu hanya ada di HP yang selayar, 2 layar, 1 slide, 3 slide sampai 4 slide. Itu ternyata komik itu bermacam-macam. Ya, dari komik ini kita bisa tahu berbagai macam visual, style orang-orang, lalu objek-objek yang dibawa, cerita juga bermacam-macam, genre juga bermacam-macam. Ini adalah dasar untuk teman-teman salah satunya bisa menerapkan creative thinking atau design thinking. Ada yang pernah dengar? Pasti pernah dengar, cuma nggak tahu artinya apa. Benar nggak? Benar. Jadi maksudnya apa sih creative thinking atau design thinking itu? Jadi kalau teman-teman pernah belajar dengan guru di sini namanya Pak Redi, karena di sini Bapak sebagai guru seni budaya, beliau pasti pernah mengajarkan tentang prinsip seni dan desain. Ya, makanya Bapak nggak pernah mengajarkan itu dan nggak pernah menampilkan itu karena itu sudah ada di pelajaran PGP. Jadi untuk pelajaran seni budaya, teman-teman bisa salah satunya memanfaatkan prinsip-prinsip tersebut atau unsur-unsur tersebut. Dari prinsip tersebut dihubungkan dengan lingkungan sekitar atau keadaan sosial yang berada di lingkungan kawan-kawan. Jadi untuk pertemuan ini teman-teman diminta untuk bisa memikirkan dan bisa kritis tentang apa yang terjadi di sekitar teman-teman. Teman-teman bisa juga membuat suatu produk output baik dari otak teman-teman ataupun hasil jadi yang teman-teman buat, baik dari cerita, gambar, sketsa, lalu referensi, itu semua original dari teman-teman. Jadi teman-teman diminta juga selain untuk kritis, teman-teman percaya diri. Ya, percaya diri. Kenapa sih harus percaya diri? Karena biasanya kalau yang nggak percaya diri itu produk atau outputnya kurang mengakui biasanya kalau misalnya nggak percaya diri suka kagok bikinnya, menggambar kagok, semuanya kagok. Sekarang teman-teman diberi tugas comic strip dengan berbagai macam yang tadi, style gambar dan lain-lain. Teman-teman diminta untuk mengekspresikan semuanya ke dalam satu kertas yang sama. Nah, sebelum itu semua dilakukan, Bapak pengen coba tanya Liz tentang apa itu comic strip. Setahu Liz aja apa? Tahu? Naik? Tahu juga? Kurang tahu. Coba Rafli Ben kasih tahu sedikit apa itu comic strip. Siap, izin menjawab. Oke. Jadi comic strip itu ada misalnya dalam satu
nanti setengah Satu frame. satu frame. Ada 4 kotak misalnya ya. Terus di situ ada dialog ke dialog satu dan lain. Ya betul. Nah, betul. Pengetahuan band ternyata lebih dari list sama Unai, jadi tepuk tangan buat Unai. Oke, jadi comic strip itu sama dengan komik biasa, cuman comic strip itu cuman ada satu lembar, jadi cuman satu display, jadi nggak berslide-slide atau berlembar-lembar. Jadi satu cerita, satu episode itu bisa selesai dalam satu slide, itu namanya comic strip. Ya, jadi untuk komik itu benar artinya itu bisa mewakili situasi atau apa yang ada dalam pikiran kita untuk dituangkan dalam visual, yang mana visual tersebut bercerita dan bergambar. Ya, jadi beda dengan cergam, berbeda juga dengan cerpen, apalagi ya ini bisa disebut cerpen tapi bergambar, sedangkan kalau cergam itu cerita yang bergambar. Jadi ada gambar, di situ ada deskripsi bahwa itu menceritakan apa. Tidak berarti ada awan katanya seperti ini, balon teks ini itu biasanya digunakan dalam komik. Dari sini sudah mengerti? Siap. Kira-kira teman-teman siap buat mengerjakan hari ini atau pengen minggu depan teman-teman sudah bisa menghasilkan minimal sketsa beserta ceritanya? Pilih yang mana? Hari ini. Hari ini? Yakin? Coba list. Enggak, kayak gitu. Yakin? Berarti sekarang harus mengikuti kemauan dari perempuan ya. Nah, sekarang Bapak udah siapin kertas di situ, teman-teman boleh bawa sebanyak mungkin buat pegangan, ataupun teman-teman sudah punya barangnya di rumah, itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman untuk membuat cerita dan juga membuat komiknya. Ya, hal yang pertama dilakukan apa sih? Yang pertama, teman-teman harus menentukan dulu ceritanya seperti apa. Misalkan Rizpiana memiliki keluhan di sekolah seperti banyaknya teman-teman yang jajan dengan tidak higienis misalkan. Keluhannya teman-teman aku terlalu banyak makanan yang tidak sehat, makanya sering ke WC. Dan sedangkan WC itu, WC sekolah itu ya sekecil itu. Jadi aku pengen membuat cerita seperti itu. Kalau enggak, Nay punya cerita di sini di sekolah aku wifi-nya kurang kenceng kecepatannya. Wifi yang terserap atau sinyal yang terserap tuh terlalu lambat untuk mengerjakan tugas ataupun mengupload ataupun mendownload. Ya, jadi itu bisa dijadikan sebuah cerita juga. Yang kedua, setelah membuat skrip, teman-teman bisa membuat juga susunannya. Mau ada siapa-siapanya, mau ada berapa orang, itu bebas. Teman-teman boleh tentuin sebebas mungkin. Lalu hal yang terakhir, teman-teman bisa mencari referensi sekaligus mencari ide dari berbagai macam website. Kalau di Pinterest, teman-teman tinggal menulis comic strip untuk mencari kiranya cerita atau visual yang pengen digunakan. Adapun juga di Instagram, kalau teman-teman pernah tahu Khayalan, ya ini viral juga. Teman-teman bisa mengadopsi cerita ataupun gambar yang ada, karena di sini teman-teman diminta untuk membuat cerita yang baik, dan teman-teman tidak diharuskan untuk menggambar dengan visual yang selalu harus keren. Karena di sini teman-teman diminta untuk yang pertama, yang tadi diutamakan kritis dan percaya diri. Dua ya, ini juga bisa Thailand ini, Shijuki, komik Shijuki. Teman-teman bisa juga gunakan sebagai ide gagasan awal atau sketsa awal. Sip, sampai sini ada yang belum paham atau sudah cukup? Coba ada yang bertanya? Tidak cukup ya? Berarti untuk pembelajaran hari ini, siang ini kita punya misi untuk minggu depan, yaitu teman-teman harus bisa menghasilkan sketsa, minimal sketsa, dan juga cerita yang akan teman-teman buat ke dalam comic strip. Oke, minggu depan setelah itu selesai,
kita akan memulai produksi dari produk ini, output ini, baik dengan digital ataupun teman-teman bisa menggunakan teknik manual. Ya, teman-teman bisa menyetel laptop, software yang mumpuni, ataupun teman-teman bisa jadi manual, membawa pensil warna, membawa spidol dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa mengeksplorasi lebih. Oke, sip. Terakhir, ada pertanyaan sebelum membantu? Tidak ada? Oke, terima kasih banyak. Silakan Ben, tutup pertemuan hari ini karena nanti minggu depan kita akan ketemu lagi. Silakan KM-nya. Mengakhiri pembelajaran hari ini berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Silakan boleh pulang. Hati-hati di jalan. Sampai ketemu minggu depan. Pak Guru. Silakan semuanya.